Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Ya, oke. Ya, bahasan kita pagi hari ini masuk ke cloud computing ya. Nah, cloud computing ini sebetulnya hal-hal yang maksudnya sesuatu hal yang istilahnya sudah mulai terbiasa kita gunakan ya secara tidak langsung. Sebetulnya sehari-hari kita menggunakan itu gitu. Nah, konsepsi cloud computing juga tadi sudah saya share ya videonya. Kurang lebih sebetulnya cloud computing itu memanfaatkan hardware yang ada di server ya, hardware yang ada di server, baik itu layanan untuk penyimpanan data atau bahkan untuk pemanfaatan resource hardware yang lain ya, seperti VGA-nya atau misalnya memorinya, sehingga kita tidak perlu menginstal sebuah software di komputer kita. Kita tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada di ininya di jasa service si cloud-nya itu sendiri ya. Nah, di sini sebetulnya ini adalah salah satu step ketika internet itu sudah mudah gitu, sudah mudah digunakan ya. Sebenarnya dulu itu memang internet bukan agak sih sulit ya untuk melakukan transfer data pun itu sudah lumayan sulit begitu karena status si koneksinya itu sangat kecil. Sementara kalau sekarang dengan jaringan fiber optik gitu ya yang bisa memungkinkan kecepatan tinggi ya, transfer data dengan kecepatan tinggi gitu ya. Nah, itu membuka peluang-peluang baru dari bisnis di internet itu sendiri ya. Salah satunya si cloud computing ya, yang sudah saya jelaskan. Nah, ini saya akan sedikit review saja supaya yang tadi dijelaskan di video, saya sedikit review, nanti kita masuk sesi diskusi ya. Oke. Ya, di sini cloud computing ya. Nah, kalau misalnya dari pengertian sih sudah bisa dibaca ya bahwa dari intinya tadi yang saya jelaskan ya, cloud computing itu merupakan ya ini sih kalau di bahasa Indonesia kan jadi aneh, komputasi awan gitu. Adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ya. Sebetulnya sih ini intinya pemanfaatan penggabungan teknologi komputer di mana computing atau teknologi komputer ini adalah bisa sharing hardware ya, sharing resource lah istilahnya. Nah, ini sudah bisa dibaca ya sejarahnya, silakan ya dibaca, sudah jelas. Ya. Oke. Seperti itu. Sebentar. Ini kok masih ada ya, sebentar. Slide-nya masih ada yang ini gini. Oke, sebentar. Oke. Afternya hilang. Ya, tadi sempat nge-lag, jadi saya ulang lagi. Tadi sampai ke sejarah ya. Nah, kalau sejarahnya silakan sih bisa disimak ya. Itu lumayan panjang penjelasannya di tahun 1950-an. Terus ada juga menyinggung lagi apa yang namanya yang berhubungan dengan AI kemarin, itu John McCarthy yang sebetulnya dia termasuk memiliki peran dalam pengembangan cloud itu gitu. Jadi bisa dilihat ya pengembangan teknologi komputer itu satu sama lainnya saling keterkaitan ya, dari mulai kita bahas si komputer itu sendiri, terus jaringan, network, internet,
bahkan sekarang masuknya ke cloud computing. Nah, di sini sih sebetulnya lebih ke pengetahuan yang mungkin harus kalian tahu ya, bahwa apa itu cloud gitu. Di sini juga ada penjelasan-penjelasan tentang perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan cloud computing dan memiliki ide-ide baru ketika tahun 2000-an. Nah, sebetulnya dari sini kan bisa salah satu membuktikan bahwa ketika ilmu pengetahuan seperti artificial intelligence dan internet gitu ya, orang memiliki ide baru gitu, memiliki ide baru yang bisa menyebabkan peluang-peluang baru, sehingga ada jenis-jenis perusahaan baru yang memang membutuhkan tenaga kerja baru. Di sini yang menyebabkan bahwa suatu teknologi baru itu pasti memiliki peluang-peluang baru gitu ya. Nah, kalau untuk manfaatnya sih bisa dilihat ya, skalabilitas yang kayak gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah layanan cloud computing. Ya, layanan cloud computing itu secara garis besar ada 3 ya, ada software as a service, SaaS, ini yang harus dipahami, ada dampak positif dan negatifnya. Kalau ini software as a service itu merupakan layanan aplikasi yang telah disediakan. Jadi kita memanfaatkan aplikasi yang ada di server gitu tanpa kita harus menginstal, seperti ya spreadsheet, slide, terus Google Form, terus misalnya Google Docs ya, contoh-contohnya gitu. Jadi kita nggak harus instalasi si softwarenya, tapi kita bisa langsung akses asal memiliki koneksi internet. Lalu ada platform as service. Nah, kalau platform as service ini layanan menggunakan platform yang disediakan sehingga sebuah developer atau software bisa fokus pada aplikasi tanpa harus memikirkan tentang pemilihan platform tersebut. Nah, platform di sini adalah seperti kita membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman, misalnya kita pakai PHP lah misalnya ya. Nah, lalu PHP itu harus kita instalkan di komputer kita. Nah, si PHP itulah yang disebut si platformnya. Nah, sementara dengan platform as service ini kita bisa memanfaatkan fasilitas dari si penyedia layanan tersebut. Ya, di sini bisa membangun aplikasi, upload aplikasi, testing, dan mengatur konfigurasinya, bahkan mendeploy si aplikasi tersebut gitu. Ya, contohnya ya Amazon Web Service, Microsoft Azure, Facebook itu sendiri kita bisa bikin web sendiri ya langsung gitu. Terus Wix ya itu juga sama gitu, yang contoh-contoh layanan cloud computing yang memberikan platform as service gitu. Kemudian ada infrastruktur as service. Nah, kalau infrastruktur as service ini lebih keseluruhan. Jadi selain dia menyewakan si database-nya, menyewakan aplikasinya, dan juga menyewakan hardware-nya gitu. Nah, penyewaan jenis-jenis hardware ini ya bisa contohnya seperti Google Drive. Google Drive itu kan sudah dikemas menggunakan software ya. Nah, padahal kita juga menggunakan space yang ada di sana. Lalu kayak VPN, VPS ya, virtual private network atau virtual private server, itu juga sama web hosting. Nah, itu sama infrastruktur as service. Jadi yang disewakan itu bersama hardware-hardware-nya. Nah, ini yang perlu dicatat, menjadi catatan di cloud computing ya. Ada 3 jenis layanan. Nah, di sini ada secara garis besar perbedaan-perbedaannya. Kalau infrastruktur as service itu apa? Nah, di sini kita bisa mengatur aplikasinya, runtime-nya, security, integrity, dan database. Nah, sementara si managed by developer-nya dia akan mengelola tentang servernya, virtualisasi, storage, jadi lebih ke pemeliharaan gitu ya, ke pemeliharaannya oleh si developer. Sementara kita udah tinggal pakai aja lah gitu ya, istilahnya kalau di infrastruktur. Nah, kalau yang di platform itu kita aplikasi, ya aplikasi saja. Kita bisa mengatur aplikasi untuk membuat sebuah aplikasi lagi begitu. Tapi seluruhnya itu dikuasai oleh si developernya. Nah, sementara yang software as service itu sebetulnya semuanya diatur oleh si vendornya. Kita hanya tinggal pakai gitu. Kita tinggal pakai. Beda ya, kalau si platform itu kita bisa memodifikasi dan bisa membuat sebuah aplikasi. Sementara kalau ini kita tinggal pakai gitu. Contohnya seperti Google Docs kan ya, kita nggak bisa memodifikasi tapi kita bisa langsung pakai gitulah, seperti itu ya. Ya, itu untuk yang perlu diperhatikan di cloud computing. Nah, ini untuk 3 poin utama implementasi cloud computing.
komputer front end, komputer back end, dan penghubung antara keduanya. Nah, penghubung antara keduanya itu adalah internet. Jadi si teknologi cloud computing ini tidak akan ada tanpa adanya internet yang memadai gitu ya, jaringan internet yang memadai. Lalu komputer front end ini adalah komputer usernya, ya kita perlu komputer user untuk bisa mengakses, dan back end ini adalah si komputer vendornya atau komputer yang menyediakan layanan si cloud computing itu sendiri. Nah, pertimbangan untuk menggunakan cloud computing bisa dibaca ya, silakan, ini ada ketersediaan internet dan lain-lain. Intinya lebih ke penghematan biaya gitu ya. Oke, tadi pemaparan sekilas yang sebetulnya sudah dipaparkan panjang lebar juga di video saya. Silakan kita diskusi ya, apa ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan tentang cloud computing. Silakan raise hand atau langsung saja buka open mic saja ya, seperti itu. Oke, silakan. Yuk. Ya, ini tidak ada yang nanya. Oke, saya tanya ya. Kita lihat materinya. Karena tidak ada yang menyiapkan pertanyaan dari tadi, berarti saya akan bertanya. Baik, mungkin saya akan bertanya tentang ini. Pada nyimak nggak nih ya yang videonya? Ya. Oke, bisa mungkin dijelaskan kepada Satria, ada saya. Satria online kan, Satria? Ya, apa yang Satria ketahui tentang layanan Amazon ya? Amazon itu kan adalah sebuah perusahaan. Nah, apa perannya dalam cloud computing? Silahkan jelaskan oleh Satria. Bentar, Pak. Satria yang mana, Pak? Ini saya lihat ada mana nih Satria? Ada Satria Isanda ya. Nah, Satria Ada 3, Isanda Pak. Subakti. Ya udah Satria Isanda aja. Satria Isanda Subakti online? Online, Pak. Ah ya, oke. Coba jelaskan tentang perannya Amazon dalam pengembangan cloud computing. Izin menjawab ya, Pak. Amazon itu memiliki peran penting dalam pengembangan cloud computing, yaitu memodernisasi pusat data seperti jaringan komputer yang menggunakan paling sedikit 10% dari kapasitas mereka pada satu waktu. Gitu, Pak. Iya, oke, baca ya. Oke. Iya, Pak. Ya, baik. Sekarang coba ke yang restu ada? Yang restu apa online? Nggak ada. Nggak, tidak ngerespon. Baik. Oke, saya catat ya. Livia, ada nggak? Iya, Pak. Livia, oke. Livia, coba jelaskan apa sih yang terjadi ketika sekitar tahun 2000-an ya, mengenai cloud computing. Titik tolaknya di tahun 2000. Di tahun 2000 itu ada apa sih kok menjadi catatan dalam pengembangan cloud computing? Silakan coba jelaskan. Bentar, Pak. Nah, ini pada saya curiganya nggak disimak ini ya si videonya gitu. Padahal kalau disimak mungkin bisa lebih cepat untuk searchingnya.
Oke, gimana? Ya, sepertinya tidak bisa menjawab ya. Oke, siapa yang bisa jawab silahkan raise hand. Apa yang terjadi Hai, di... jawab. Boleh, silahkan. Yuk. Mungkin pada awal tahun 2000-an, apa sih munculnya Amazon Web. Terus diluncurkannya isi 2 kalau nggak salah, Pak. Ya. Ya. Terus ada Terus lagi? pada tahun 2007 adanya Google Dokumen yang buat mengedit kayak gitu, Pak. Iya, oke. Awal mula ya. Ya, sebetulnya ya saya lengkapilah jawabannya. Jadi sebetulnya di tahun 2000 itu orang sudah mulai memiliki ide bagaimana memanfaatkan infrastruktur lebih baik ya, terutama di network gitu. Nah, sehingga orang sudah mulai beberapa perusahaan besar ya seperti Amazon dan Salesforce itu dia memiliki ide bagaimana server dia itu bisa dimanfaatkan oleh klien-kliennya dengan resource yang kecil gitu, karena pada saat itu internet sudah mulai baik ya, koneksinya sudah mulai baik, sehingga bagaimana nih, tapi pada saat itu memang belum ada jaringan broadband. Nah, sehingga si resource untuk mengambil datanya itu juga masih terbatas, sehingga dibuat platform-platform khusus untuk bisa mengakses si hardware dan software tersebut. Nah, pengembangannya memang ke arah aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara online ya, contohnya seperti yang tadi dijelaskan Microsoft Docs online ya, Google Docs seperti itu. Tapi itu setelah tahun 2000. Tapi titik tolaknya di tahun 2000 ketika beberapa perusahaan memiliki ide baru bagaimana memanfaatkan resource yang ada di server kepada klien-kliennya. Klien di sini adalah si networknya, lalu diintegrasikan ke internet. Nah, sehingga lahirlah si ide-ide si cloud computing itu sendiri begitu ya. Oke, selanjutnya coba bisa jelaskan ke Zulfa. Ada Zulfa Salsabila? Ada, Pak. Oke, baik. Bisa dijelaskan tentang manfaat cloud computing? Beberapa manfaat cloud computing bisa dijelaskan? Bentar, Pak, insya Allah. Ya. Manfaatnya bukan, Pak? Ya, menurut pemahaman Zulfa aja. Jadi tidak harus textbook ya. Manfaatnya apa sih cloud computing itu? Kita berbicara pendapat sekarang ya. Walaupun kalau teori sih gampang, tinggal baca ya sebetulnya. Iya, Pak, siap. Silahkan. Cuma kayak ada skalabilitasnya, terus aksesibilitasnya, mungkin keamanan, kreasi, dan kecemasan kalau nggak salah. Ya, itu sebetulnya masih baca gitu. Maksudnya pendapatnya apa sih keuntungannya ada cloud computing gitu. Oh, jadi Fungsinya kayak konten itu. jadi kita bisa ambil Bisa manfaat kayak apa? menambah kapasitas kayak penyimpanan data kayak gitu, Pak. Nah, oke, itu untuk yang memanfaatkan hardware. Ada lagi Terus selain itu? kayak keamanan juga bisa apa ya? Jadi kayak
bisa terjamin lah keamanannya oleh kayak penyedia layanan cloud computing, terus sehingga, kayak yang berbasis IT gitu, Pak. Bisa disimpan gitu secara aman gitu. Ya, oke. Ya, sudah bisalah yang saya masuk ini jawabannya. Saya lengkapin ya, maksudnya di sini keamanan ketika misalnya kita memanfaatkan sebuah penyimpanan data gitu. Nah, yang namanya penyimpanan data di internet itu membutuhkan sebuah security yang baik gitu. Nah, sehingga kalau kita memanfaatkan layanan cloud ini, kita tidak harus memikirkan masalah security-nya tentang keamanan data tersebut karena dijamin oleh si penyedia layanan cloud tersebut gitu. Nah, tapi tetap saja ya yang namanya data itu ya kita harus hati-hati. Nah, tapi di si cloud perusahaan penyedia cloud ini dia memang menjamin si keamanan tersebut sehingga kita tidak perlu memikirkan cara membuat sistem keamanan yang baik. Berbeda dengan kita memiliki server sendiri dan kita harus memiliki proses enkripsinya seperti apa itu dari sisi keamanan. Baik, oke. Ya, sekarang coba saya tanya nih tentang apa ya? Contohnya selain Google Drive ya. Nah, ya, selain Google Drive itu ada lagi nggak perusahaan yang memang menyediakan layanan penyimpanan data? Mungkin coba dijawab oleh siapa ya? Oleh Arul Insan bisa? Boleh, Pak. Boleh, silakan. Selain Google Drive, kira-kira apa lagi ada nggak sih gitu yang Kalau setahu saya sih dari Microsoft, Pak. Microsoft apa juga itu? kan menyediain OneDrive itu, Pak. Mm-mm. Buat buat menyimpan beberapa data secara online gitu, Pak. Ada lagi? Bentar, apa lagi ya? Eh, Banyak sebetulnya ya kalau iya, Pak. apa Tapi yang ya? yang saya tahu cuman Microsoft, Pak. OneDrive. Dropbox, ada yang pernah dengar Dropbox? Ah, iya, Pak. Dropbox, Pak. Dropbox, terus Mediafire, Mediafire, Rapid Share. Divisor, ya, Pak. Nah, itu keluar semua. Nah, Iya, itu Pak. ya. Baru ingat, Pak. Itu contoh-contoh. Jadi nggak hanya Google Drive gitu ya, nggak hanya Google Drive yang bisa digunakan. Oke, selanjutnya coba ke Fitria Desiani ada. Ada, Pak. Oke, bisa tolong jelaskan contoh cloud computing yang apanya berbasis yang tadi tuh server apa software as service, contohnya seperti Google Docs kan ya. Nah, silakan ada lagi nggak contoh yang bisa diambil selain Google Docs yang bisa kita yang menurut Fitria ketahui, silakan contoh lain. Kalau WPS kayak gitu termasuk nggak, Pak? Bukan, itu bukan. Ini saya kasih contohnya kan tadi software as service itu contohnya kan seperti Google Docs ya. Jadi kita tinggal pakai aplikasinya atau Google Form gitu. Nah, ada nggak perusahaan lain ya selain Google ya tentunya yang mengembangkan sarana software as service. Nah, bisa disebutkan nggak contohnya? Gimana? Sudah kepikiran? Selain contoh Google, Enggak, enggak, apa Pak. itu? Ada yang pernah nge-convert PDF secara online nggak? Oh, pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh software yang disediakan secara online yang kita tinggal pakai.
Itu satu. Terus ada lagi sekarang banyak ya software yang misalnya mendesain ruangan gitu ya, mendesain rumah, tapi pakai software, bahkan pakai handphone. Pernah lihat aplikasinya? Atau Pernah. atau video editing seperti kalau di handphone tuh bisa KineMaster ya. Nah, ada yang pernah dengar? Kita Iya, bisa kayak langsung edit video. VN gitu ya, Pak. Nah, itu adalah contoh-contoh infrastruktur as service. Jadi kita udah tinggal pakai ininya softwarenya ya secara online gitu. Nah, lalu ya tanpa kita harus menginstal sesuai dengan hardware yang dibutuhkan. Biasanya kan kalau kita install di hardware kita itu membutuhkan resource yang sangat tinggi gitu ya. Nah, kalau dengan dengan layanan cloud ini hardware-nya di mereka, kita hanya membutuhkan koneksi internet aja seperti itu. Ya, oke, itu yang internet apa Pak, namanya? berarti Figma termasuk, Pak? Kalau Figma. Termasuk Figma itu kan untuk mendesain tampilan ya, Iya. tampilan software. Nah itu, dan sebetulnya titik tolak ketika kok kenapa orang pada berlomba-lomba membuat ini ya karena begini, di internet itu kan bisnisnya apa sih yang bisa diambil dari internet, karena ujungnya ke bisnis juga kan gitu ya. Bisnis di internet yang terbesar itu adalah bisnis advertising, iklan lah ya, bisnis iklan. Nah, banyak cara untuk bagaimana, kenapa kok bisnis iklan yang paling besar? Karena begini, setiap perusahaan itu pasti menyisihkan uangnya atau menginvestasikan uangnya itu untuk advertising, itu untuk uang. Jadi sebetulnya perputaran untuk advertising ini sangat tinggi. Nah, sehingga orang tuh berbagai macam cara untuk melakukan promosi lah ya, promosi, dan itu ada uangnya. Nah, si promosi itu berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Misalnya kalau di internet, kenapa saya berbicara ke internet? Internet itu kan dia membutuhkan bagaimana orang bisa pasang iklan itu ketika trafficnya tinggi gitu. Ketika si traffic webnya tinggi, artinya banyak, kalau traffic tinggi itu banyak orang berkumpul di sana dan bisa melihat iklannya. Nah, dari situ mulai orang berpikir bagaimana cara menarik perhatian orang untuk datang ke webnya. Nah, dimulai dengan layanan-layanan yaitu software as service gitu. Otomatis kan kalau software as service itu walaupun mereka bikin free kayak misalnya converting PDF atau membuat docs, nah di situ ada iklan-iklan yang bisa disisipkan ketika orang bisa banyak masuk mengakses ke si web tersebut. Dulu awalnya rame ya yang namanya blog ya, membuat blog gitu. Sama membuat blog, orang ramai-ramai buat blog supaya ramai dikunjungi orang, dan akhirnya tujuannya adalah rating. Jadi kalau ratingnya tinggi, si traffic yang masuk ke webnya itu tinggi, dia bisa menjual ke perusahaan untuk dimasukkan iklan atau bahkan perusahaannya tentang sendiri. Lalu berkembang ke Google AdSense ya, searching itu juga nyambung, dan akhirnya sekarang ke video gitu ya, seperti di YouTube atau Instagram dan lain-lain yang misalnya kita bisa dapat share advertising-nya. Nah, salah satu daya tarik gitu ya, daya tarik di internet adalah penggunaan software. Nah, penggunaan software ini bisa dimanfaatkan dengan cloud computing itu sendiri. Bahkan kalau untuk software aja mungkin ngejarnya iklan gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya mereka membuat fitur-fitur yang kita bisa subscription. Jadi kita berlangganan gitu, berlangganan kepada si software cloud itu. Ujungnya tetap bisnis kan yang terjadi gitu. Dan tapi di sini merubah pola pekerjaan dan merubah proses investasi dari sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa perusahaan yang yang maksudnya begini, pada saat ini gitu ya, kita bisa langsung menggunakan beberapa aplikasi secara online tanpa harus membeli secara original kan. Tapi online-nya ya original, ya mungkin yang dibutuhkan hanya koneksi internet aja. Nah, itu biasanya terjadi di
kota-kota besar di mana si internet itu sudah sangat cepat gitu diaksesnya. Lalu udah itu berkembang kan ke bisnis yang lain di si cloud itu ketika ternyata software ini bisa berhasil. Coba ditawarkan di offer penawaran yang lain, naik ke platform as service. Nah, di sini platform as service ini yang ditawarkan adalah sebuah engine bahasa pemrograman yang membuat kita lebih mudah untuk membuat programan. Sebetulnya itu untuk lebih ke developer ya, ke developer yang ingin memanfaatkan jasa secara online. Supaya apa? Ya, dia bisa melakukan apapun dimanapun gitu, bisa melakukan programming dimanapun, yang penting ada koneksi internet gitu, tanpa harus tanpa harus menginstal suatu program yang ada dalam komputer dia. Tapi memang ada batasan-batasan yang software yang seperti apa yang bisa dikembangkan gitu ya. Kalau software yang bersifat seperti transaksi perbankan sepertinya memang tidak bisa, karena itu lebih ke private ya, lebih ke security yang sangat tinggi. Nah, mulai ya dari situ. Terus kedua, selanjutnya ya yang mulai dilirik dari cloud itu ya itu infrastruktur as service yang sebetulnya memang sudah ada sebelumnya gitu. Mungkin istilahnya belum sampai ke layanan cloud atau infrastruktur as service, karena di mana ketika kita menghosting sebuah web itu juga sebetulnya kita sudah memanfaatkan layanan resource dari si penyedia jasa tersebut gitu. Nah, akhirnya dimasukkanlah seperti penyewaan web hosting, VPN, VPS itu ke dalam kategori cloud computing di infrastruktur as service gitu. Nah, jadi sampai sekarang kita lihat ya. Sok, ada lagi nggak yang bisa kasih contoh di dunia entertainment? Contoh dari software as service. Coba ada yang bisa nggak? Ini gampang sebetulnya. Udah saya kasih clue. Kita masuk ke dunia entertainnya apa nih? Yang bisa contoh software yang bisa langsung digunakan di internet yang hanya membutuhkan koneksi internet. Coba ada yang bisa? Atau saya tunjuk? Coba Wahyu Setiawan ada? Ya Pak, ada Pak. Ya ada, sok silakan. Kasih contoh lagi yang software as service yang bisa langsung digunakan gitu. Ya, saya persempit kategorinya, misalnya kategorinya di dunia entertain atau dunia multimedia apa misalnya. Game online kali Pak? Nah itu ya, game online ya. Berapa banyak di sini yang udah main game online? Tiap orang kayak main. Nah, Ya semua. Nah, sadar nggak itu sebetulnya adalah cloud ya, cloud computing. Itu signifikan ya, terlihat signifikan. Dulu zaman-zaman dulu kita kalau bermain game ya kita harus komputer kita harus memadai dulu itu. Sementara kalau sekarang dengan adanya teknologi ini kan itu bertahap tuh, saya bilang tadi ya, dari mulai hanya yang cuman ngetik-ngetik aja di komputer, terus mulai ke VPN, sudah mulai ke infrastruktur. Nah, karena sekarang dari internet sudah broadband gitu ya, sudah bisa broadband dan bisa share share hardware dengan baik gitu. Makanya di dunia entertain seperti game online itu sangat signifikan. Bahkan kita tidak harus install si gamenya gitu. Harus langsung aja koneksi ke webnya dan bisa langsung bermain. Nah itu contoh ya untuk si cloud computing itu sendiri. Jadi perkembangannya itu di segala bidang gitu di cloud computing itu. Jadi nggak hanya di beberapa bidang, apalagi dengan adanya internet ini ya akhirnya memicu bidang-bidang lain ya. Contohnya muncullah yang namanya IoT gitu, Internet of Things, gimana
kan udah berbicara tentang infrastruktur tuh, bisa share server dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya membuat alat dan bisa dikoneksikan dengan internet? Nah, akhirnya lahirlah yang namanya IoT, Internet of Things. Jadi pembuatan alat-alat yang bisa dikoneksikan atau dikontrol melalui internet, seperti itu. Oke, itu tentang cloud ya, tentang server service ya, tentang software as service. Nah, silakan ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Kamu nanya, Ya, silakan. Bapak nanya dong, sejauh ini pernah ada data yang bocor gak ke publik, Pak? Kalau itu sih ada aja ya, ada aja kalau kayak gitu. Beberapa kasus ada gitu. Bahkan mungkin si perusahaannya sengaja membocorkan juga ada gitu. Tapi biasanya mereka ada term of service-nya gitu. Ya kasus-kasus itu biasanya tidak sampai besar dan bisa diselesaikan sih. Karena memang tergantung dari apa yang di-share. Orang biasanya men-share sesuatu di internet itu sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang private ya. Kalau yang private biasanya mereka benar-benar penyewa atau membuat server yang apa namanya yang secure gitu. Nah, kalau untuk kebocoran data sih tetap aja terjadi gitu. Cuman dalam sejarah apa dulu gitu, dalam sejarah Google Drive kah atau apa? Nah, itu tergantung ke si perusahaannya ya, seperti itu. Tapi yang jelas kebocoran data itu mungkin saja terjadi ya, mungkin saja ada kemungkinan ke sana seperti itu. Oke, jangankan sampai itu ya. Kita kan sering dengar tuh yang wah FB saya dihack gitu ya, atau misalnya YouTube saya dihack gitu ya. Itu ya sama, itu salah satu cara-cara untuk mengambil data kan sebetulnya. Bayangkan kalau akun YouTube-nya bukan akun YouTube ya, akun Google ya. Akun Google-nya kehack ya, di situ dia bisa mengakses Google Drive-nya, ya data-data pribadi otomatis bisa keambil, ya bisa mengambil video-video yang sudah diupload. Nah itu yang terjadi dan itu bisa saja terjadi dan memang sudah terjadi. Tapi upaya-upaya untuk menyelesaikannya juga ada gitu. Google sendiri juga kayak misalnya kalau kita berbicara tentang Google ya, ya dia punya ini sendiri gitu ya untuk mengatasi hal tersebut. Gitu. Kalau memang tidak ada laporan ya berarti selesai. Tapi kalau ada laporan ya biasanya ditelusuri dan dilakukan tindakan-tindakan untuk recovery. Ya itu ya seperti itu contohnya. Oke, ada lagi yang lain supaya kita aktif ya ininya perkuliahannya. Ya kalau gitu saya review aja lah ke penjelasan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, coba bisa ke Indra Setiawan, ada online. Ya, Pak. Ya, oke. Apa yang Indra ketahui tentang VPS? VPS. Iya. Bentar, Pak. Ya, searching dulu pasti. Oke, ini gimana? Harusnya tidak selama ini. Apa itu VPS? Bisa dijelaskan nggak? Kalau nggak, siapa yang bisa jelaskan tentang VPS? Gimana, Indra? Bentar, Pak. VPS adalah teknologi sisi Paladen tentang sistem operasi dan perangkat lunak yang memungkinkan. Itu baca. Coba jelaskan dengan pemahaman sendiri gitu. Kalau itu baca namanya. Ya, biasakan untuk belajar itu pahami apa yang sedang kita pelajari. Mesin virtual mungkin, Pak. Mesin virtual. Kepanjangannya apa VPS? Beda ya, virtual machine sama VPS itu beda. Kalau tadi bilangnya mesin virtual. Private server. Virtual
private server. Private server. Jadi apa itu virtual private server itu? Layanan hosting yang paling banyak digunakan menggunakan website mungkin Pak. Layanan hosting Untuk mengonlinekan website. untuk mengonline itu web hosting. Itu web hosting namanya. Oke. Pak, kalau perkembangan saya mah ini Pak, ada game yang udah nggak diupdate, nggak di jalan. Kemudian kalau kita tuh main harus online, nah, kita bikin virtual server gitu Pak, supaya tetap Virtual online tapi server. sendiri gitu. Tapi isinya cuma sendiri Pak. Ya, Gitu, kan? maksudnya ke sana sih, cuman penjelasannya belum pas nih ya. Ya, oke. Ini sebetulnya sesuatu hal yang bukan ini kan Pak, kayak VPN sebenarnya kan. Cara kerjanya VPS. mirip. Ya, VPS. VPS itu apa? Beda aja dengan VPN ya. VPN dan VPS itu beda. Dari katanya aja beda. Yang satu tentang virtual private net server. Kalau yang satu lagi tentang virtual private network. Kalau virtual private server itu apa namanya? Kita menyewa sebuah server gitu, layanan sebuah server. Nah, si penyewaan server ini bisa macam-macam. Bisa tadi sudah disebutkan benar sama Indra tentang kita nge-web hosting ya, kita naruh web. Nah, itu juga sebetulnya salah satu penyewaan server, tapi hanya terbatas ke web aja begitu. Ada juga yang kita menyewa benar-benar servernya yang bisa dilakukan untuk beberapa aplikasi, misalnya untuk menjalankan beberapa aplikasi secara online. Nah, kita bisa manfaatkan mungkin yang tadi dijelaskan oleh ini ya Zidan barusan ya. Nah, berarti bisa nggak Pak, bisa kita beli laptop terus kita jadiin server itu laptop kita sendiri Pak? Bisa, tapi kalau laptop kayaknya terlalu ringan ya, nggak kuat untuk jadi server, karena server itu biasanya dia apa namanya memiliki resource yang tinggi gitu ya. Nah, tapi memang untuk beberapa aplikasi yang hanya kita saja yang pakai, hanya kita yang akses supaya dia bisa jalan online 24 jam gitu ya. Kita bisa beli satu komputer yang terkoneksi dengan internet, ya punya server sendiri, tapi server itu dia hanya melayani si ininya gitu, si salah satu komputer aja. Tapi kalau sudah si server itu diakses oleh beberapa orang, nah itu pasti berat, itu udah nggak bisa. Jadi tergantung dari si aplikasinya juga yang mau kita jalankan itu apa. Kalau seperti web gitu ya, website ya itu kan 24 jam nonstop dan bisa diakses oleh orang lain. Kita bisa punya server sendiri, bisa, asal punya IP public. Nah, tapi berbeda sekali ketika kita prosesnya gitu ya, proses buatnya ketika kita bikin sendiri dengan kita hanya tinggal sewa. Kalau tinggal sewa kan udah aja per bulan berapa saya bisa akses, misalnya menaruh web saya dengan kapasitas sekian, aplikasinya apa saja, lalu database-nya apa saja, udah tinggal pakai gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, sehingga si cloud computing ini, teknologi cloud computing ini sebetulnya bisa memotong sebuah biaya operasional yang dihasilkan sebetulnya. Biaya operasional yang dihasilkan, terus biaya investasi dari hardware yang diperlukan dengan hanya dialihkan ke penyewaan. Nah, itu signifikannya di situ ya. Kenapa muncul cloud computing dan ramai orang menggunakan itu ya, karena dari sisi maintenance dan dari sisi investasi itu lebih murah dibandingkan harus membuat server sendiri yang harus kita jalankan dan harus kita maintain setiap harinya atau setiap bulannya. Nah, itulah kenapa si cloud ini berkembangnya sangat pesat ya di dunia saat ini. Karena yaitu semua orang bisa memiliki kesempatan yang sama untuk membangun sebuah web dengan kapasitas yang sama, asal dia bisa kerjasama dengan si penyedia layanan cloud ini gitu. Bahkan programming pun bisa dilakukan di cloud ya, bisa dilakukan dengan sarana cloud. Kita bisa melakukan pemrograman dan
hasilnya pun bisa dideploy gitu. Bisa sampai seperti itu. Oke. Mau nanya Pak? Silakan. Nah kan di cryptocurrency itu prosesnya itu peer to peer ya Pak. Nah, apa bisa termasuk dalam cloud computing ya Pak? Kalau yang peer to peer itu prosesnya? Kalau peer to peer itu beda ya. Peer to peer itu menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain tanpa ada ininya apa namanya switching. Gitu. Itu bukan cloud sih. Kalau untuk peer to peer itu mas sebetulnya jenis koneksi aja. Adapun pemanfaatan ke cryptocurrency itu sih bagaimana caranya dia mining kan, tujuannya ke sana saya ngerti. Dia bisa mining setiap saat kan. Nah, itu biasanya pakai VPS bisa. Tapi kalau untuk pakai komputer itu sendiri ya bisa, tapi resikonya kan komputer kita nyala terus. Ya kan? Nah, terus. Nah, kan kalau ini Pak, cryptocurrency ini harus diakses online gitu Pak. Terus? Ya kira-kira ada servernya gitu Pak, kan nggak ada. Oh jelas, kalau cryptocurrency itu memang dia memiliki server, ada penyedianya ya, ada penyedianya yang mengurusi masalah itu gitu ya. Nggak mungkin ya kayak misalnya apa ya namanya, kan ada ininya ya, ada apa namanya, ada perusahaannya lah, ada perusahaannya yang mengembangkan si cryptocurrency itu sendiri, dan si perusahaan itu yang mengembangkan si platformnya gitu. Kalau nggak salah seperti kayak Bitcoin itu sendiri, dia masuk ke dalam lingkaran interstellar lumen kalau nggak salah. Nah itu si perusahaan itu yang di belakangnya, dan dia bisa menguasai, bukan menguasai, dia yang menyediakan si platformnya gitu. Sementara transaksinya ya oleh orang seluruh dunia, dan seorang harus memiliki akun yang ada di si perusahaan tersebut begitu. Baru dia bisa mengakses si kriptonya kayak gitu. Jadi sebetulnya si cryptocurrency itu sendiri juga salah satu pemanfaatan dari cloud juga sebetulnya. Cloud juga tentunya seperti itu. Terutama dari sisi security ya, itu sangat bagus itunya, idenya kan mereka memakai ide blockchain untuk bisa menenkripsi data-data transaksi gitu ya, transaksi yang kebetulan dihubungkan dengan keuangan sehingga terjadilah cryptocurrency. Jadi sebutnya si cryptocurrency itu sendiri teknologi dari si pemanfaatan teknologi blockchain sebetulnya untuk si akses data yang lebih secure gitu, dan tidak bisa terjadi duplikasi gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, izin tanya, maaf nih kalau keluar materi. Pak itu masih penasaran sama namanya mining Bitcoin itu loh Pak, yang sampai butuh beberapa VGA gitu. Itu bagaimana sih Pak cara kerjanya? Begini ya, itu kan begini. Ketika si sebuah komputer itu dia mengakses sebuah web gitu, ya kita jangan dulu bicara tentang miningnya aja. Mengakses ke sebuah web itu butuh resource kan, komputer kita butuh resource komputer yang dibutuhkan itu diantaranya prosesor, memori, dan VGA. VGA itu apa? Untuk menampilkan grafik ya, untuk menampilkan grafik yang ada di di komputer kita gitu. Nah, terus hubungannya dengan si mining itu apa gitu. Nah, sementara si mining itu kan sebetulnya dia menggambarkan grafik ya, menggambarkan grafik si pergerakan harga tersebut. Nah, perhitungan grafik pergerakan harga itu membutuhkan beberapa perhitungan yang kuat, apalagi kalau pakai software mining gitu. Kalau software mining kan dia bagaimana caranya dia bisa melakukan sell over dan buy over itu dengan proses otomatis kan, otomatis bertanya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kenapa kok butuh VGA yang besar gitu ya? VGA yang besar itu dibutuhkan untuk
dia bisa menggenerate si gambarnya gitu, si gambarnya ke dalam si komputer kita gitu, sehingga dia butuh resource yang lebih besar karena biasanya software mining itu tidak hanya satu page aja yang yang dibuka gitu, jadi beberapa pair biasanya dibuka untuk bisa apa namanya, bisa berjalan dengan baik gitu, sehingga dibutuhkan resource VGA yang lebih besar seperti itu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Gua mau nanya, Pak. Ya, boleh. Kira-kira penyebab Bitcoin setiap tahun naik turun itu kenapa ya, Pak? Jadi pas tahun lalu, pas tahun 2018 kan harga Bitcoin masih stabil ya, Pak. Juga harga PGA juga masih stabil. Entah kenapa pas awal 2019 sampai sekarang Bitcoin itu sampai tinggi banget gitu, Pak. Sampai-sampai PGA juga ikutan naik gitu. Itu teh kenapa ya, Pak? Oke, ini jadi bahasanya malah ke ini ya, ke apa namanya, sebenarnya sektor ekonomi sih ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini berhubungan sih, ini berhubungan dengan teknologi yang berkembang sekarang. Begini, satu, pertama ini sebetulnya berhubungan dengan transaksi keuangan secara online ya, atau istilahnya trading lah, trading secara online, ada orang istilahnya trading. Trading ini banyak macam-macam, ada trading saham, trading mata uang atau forex ya, ada forex, ada saham, ada juga yang terakhir ketika keluar cryptocurrency itu orang juga bisa melakukan trading cryptocurrency. Nah, proses tradingnya ternyata diadopsi dari saham sebetulnya. Proses transaksinya itu diadopsi dari proses transaksi saham atau transaksi mata uang. Nah, karena di sini kripto dan currency berarti yang diadopsi adalah mata uang, tapi pada dasarnya sama. Berdasarnya sama bagaimana? Jadi perubahan harga itu tergantung dari supply and demand. Jadi tergantung dari kebutuhan. Contoh ya, ini kalau saya lihat, saya kasih contoh aja. Misalnya, ini contoh yang secara global terjadi ya. Bukan, saya nggak bicara tentang teknisnya dulu. Misalnya, saya seorang pengusaha gitu ya, seorang pengusaha. Misalnya saya mengekspor sebuah barang ke misalnya ke Jepang misalnya. Nah, saya akan menjual itu ke buyer atau pembeli yang ada di Jepang. Nah, pembeli yang di Jepang itu kan kita transaksinya dengan yen ya, dengan yen. Nah, terus tentu harga yen dan rupiah itu dilihat dari ininya kan, dilihat dari kursnya lah istilahnya. Nah, lalu misalnya saya menjual suatu barang tersebut ke luar negeri, misalnya ke Jepang. Nah, berarti kan orang akan membayar ke saya dengan harga yen. Nah, harga yennya terus dia akan melihat dari over ininya, apa namanya, over poinnya berapa sih, apa rate-nya lah gitu. Nah, di sana terjadi negosiasi antar bank. Sebetulnya terjadi negosiasi antar bank. Itunya istilahnya negosiasi di interbank market namanya. Nah, negosiasinya berapa? Katakanlah gitu ya, harga yang saya perlukan misalnya 1 yen itu misalnya katakanlah 1 yen itu 10.000 misalnya ya. Ini saya kasih contoh aja supaya nggak menjurus ke salah satu. Satu yen itu katakan 10.000 gitu. Lalu karena transaksinya besar, saya akan transaksi misalnya 1 juta yen. Nah, nggak mau dong saya harganya apa namanya 10.000 gitu. Bisa nggak naik misalnya jadi 11.000 gitu dari 1 juta yen. Nah, ternyata ada disetujui gitu ya. Oke, bolehlah gitu karena transaksinya besar bisa dinaikkan rate-nya. Nah, akhirnya deal, terjadi transaksi antar bank, harga 1 yennya adalah 11.000. Nah, begitu terjadi transaksi antar bank harganya 11.000, nah udah itu terjadi harga baru. Nah, sehingga ditetapkan harga barunya 1 yen adalah 11.000 dan itu komunikasi antar interbank market. Nah, sekarang pertanyaan tadi, kenapa kok
makin lama makin naik. Nah, karena ada supply and demand tadi. Siapa yang berani nilainya lebih tinggi? Misalnya Bitcoin harganya 1 Bitcoin awalnya cuma 500 juta. Tapi ada yang membeli Bitcoin dengan harga 600 juta dan terjadi transaksi. Nah, itu secara sekejap begitu transaksi itu terjadi, deal-nya itu akan berubah harga. Nah, perubahan harga ini, transaksi yang terjadi ini ratusan atau miliaran transaksi per menitnya, dan itu yang membuat si grafik perubahan harga itu naik turun dengan cepat karena terjadi transaksi di seluruh dunia itu dengan cepat. Ada yang jual, ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan. Terus kenapa bisa naik? Nah, ketika dia naik, harga naik, berarti ada banyak yang membeli si Bitcoin tersebut, membeli ya dengan mata uangnya sendiri. Misalnya dia berani beli Bitcoin dengan harga 600 juta, naik tuh harganya. Terus ada lagi yang nge-offer kan, oke saya akan menjual Bitcoin saya dengan harga 700 juta, siapa yang mau beli, begitu kan ya. Begitu ada yang nyaut, oh naik lagi harganya. Terus naik, itu terjadi ketika memang ada demand. Tapi ketika misalnya udah nggak ada lagi pembelinya nih, pembelinya udah nggak ada, misalnya saya menawarkan harga 800 juta, misalnya satu Bitcoin 800 juta misalnya. Udah nggak ada lagi pembelinya, ya udah mentok harganya di situ. Nah, terus saya akan menjual, oke, karena nggak laku, saya turunin nih harganya. Katakanlah diturunin jadi jauh gitu. Yang tadinya 800, harganya misalnya udah 700 nih. Saya turunin misalnya jadi 650. Oke, saya turunin 650, siapa yang mau beli? Begitu ada yang beli, turunlah harganya jadi 650. Nah, itu yang sebetulnya terjadi di pasar uang dan pasar saham, sama kayak gitu. Bedanya yang dijualnya apa gitu. Jadi mau proses seperti forex, cryptocurrency atau saham sekalipun, prosesnya seperti itu gitu. Ada supply and demand, ada yang offer, ada yang menyaut si offernya itu sendiri. Dan itu terjadi secara cepat. Secara cepat. Nah, makanya karena terjadi secara cepat, ada satu yang menyediakan pergerakan harga tersebut. Nah, si pergerakan harga itu ditampilkan dengan menggunakan grafik. Nah, si grafik itu pemrosesannya butuh prosesor yang baik, butuh VGA yang baik. Itu akibatnya kenapa VGA butuh banyak. Karena orang biasanya nggak hanya satu ngebukanya, nggak hanya Bitcoin aja, tapi dia ngebuka chart-chart yang lain juga. Nah, itu yang membuat si VGA dibutuhkan lebih banyak gitu, gara-gara ya orang wah udah bisa nih mengakses seperti itu. Lalu ada lagi teknologi barunya apa? Ketika ditemukannya AI ya, di dunia itu, akhirnya orang banyak-banyak menggunakan itu, membuat istilahnya bot lah, atau istilah kerennya sekarang mining lah itu ya. Nah, mining itu sendiri melakukan otomatis transaksi secara otomatis. Nah, itu yang menyebabkan VGA itu tinggi karena harus nyala terus kan komputernya, satu harus nyala terus harus membuka beberapa chart, dan dia harus running terus. Nah, membutuhkan resource yang lebih besar. Nah, dari situ mulai naik ya, kebutuhan harganya juga akan naik. Lalu sama seperti supply and demand lagi, karena request VGA itu naik terus, banyak gitu yang butuh, dinaikin kan sama si penjual harganya, tetapi tetap laku. Nah, akhirnya naik terus lah harganya. Nah, sama, jadi akhirnya tujuannya ke supply and demand lagi gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami nggak nih prosesnya seperti itu. Jadi ada proses di balik itu yang sebetulnya kita nggak sadar, itu banyak rentetan peristiwa yang terjadi sebetulnya. Seperti itu ya. Ya Pak, bisa dimengerti. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sebenarnya lagi ramai kan sekarang itu, karena ya itu ada AI, orang udah bisa bikin ini sendiri, mesin trading sendiri gitu, tanpa harus analisis, tinggal kita masukin logic AI-nya, nah itu bisa melakukan trading secara otomatis. Itu sih penyebabnya kenapa jadi pada mahal tuh ya, gara-gara itu sebetulnya. Pak, saya mau nanya Pak. Yuk, silakan. Yang tadi baru ada ini istilah storage gitu sama virtual private server. Nah, ada satu lagi tuh namanya Docker container gitu Pak. Belum dibahas. Apa sih Docker container? Docker container.
Iya. Docker container itu sebetulnya Docker. Kalau saya cek di website ada Docker apa suatu backupan file atau gimana? Backup sama Docker container mungkin sama seperti Dropbox ya. Dropbox. Soalnya sebetulnya begini, istilahnya beda tapi maksudnya sama sebetulnya. Bisa aja kayak begitu. Nah, harus tahu dulu ininya apa itu Docker container itu sendiri apa gitu ya. Apa nanya dong, Pak? Ya, oke. Ini sekilas saya belum jawab. Yang tadi ya, sebetulnya Docker container itu sama aja seperti apa namanya Google Drive dan lain-lain. Tapi dia nambahin si selain software as service, dia juga menawarkan si infrastruktur as service-nya juga. Jadi dia bisa menjalankan aplikasi dan sekaligus dia bisa memberikan resource infrastrukturnya sebetulnya. Jadi kurang lebih sama lah itu dengan apa namanya Google Drive ya, cuman dengan pelayanan yang berbeda ditambahkan dengan aplikasi yang lain seperti itu. Oke, tadi yang mau nanya silakan. Yuk, siapa tadi yang mau bertanya? Yang udah open mic? Saya, Pak. Yuk, silakan. Biasanya jenis-jenis data apa aja sih yang biasa kita simpan secara cloud, Pak? Mengingat tadi kata Bapak bilang memungkinkan untuk terjadi kebocoran data. Terus menurut Bapak data-data apa aja sih yang sebaiknya kita nggak simpan secara cloud gitu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, begini, biasanya ya di cloud itu yang kita simpan itu adalah semuanya data pekerjaan biasanya ya, data-data yang berhubungan dengan pekerjaan. Kenapa? Supaya kita bisa mengakses si data pekerjaan kita bisa di mana aja gitu. Ya, memang sebaiknya harus yang benar-benar secure karena yang namanya data pekerjaan juga akan berhubungan dengan rahasia perusahaan satu itu. Terus apa saja yang sebaiknya tidak ditaruh ya sebetulnya kembali lagi ke security-nya. Kalau misalnya dan tujuannya ya, tujuan si penggunaan cloud itu biasanya penggunaan cloud itu kan memang hanya untuk lebih praktis gitu. Kita bisa di mana aja mengerjakan apa namanya pekerjaan kita gitu ya, mengerjakan pekerjaan kita dibandingkan dengan kita harus selalu bekerja di komputernya kita. Kita bisa naruh si file-file pekerjaan kita di cloud sehingga kita bisa akses di mana aja. Itu satu. Terus apa saja yang sebaiknya tidak disimpan ya, sebaiknya tidak disimpan tuh ya data-data pribadi sih sebetulnya ya, data-data tentang KTP yang seperti itu yang sebaiknya tidak disimpan di cloud. Tapi memang kalau ada beberapa ya orang yang menyimpan data tersebut di cloud dengan alasan memang dia percaya terhadap si penyedia cloud-nya. Ya kalau memang sudah terpercaya dan tahu resikonya gitu ya. Kalau memang hilang ya sudah hilang, tapi ada semacam kepraktisan ketika kita mengakses data kita bisa misalnya diakses di mana aja gitu. Nah, kalau data-data yang sebaiknya tidak disimpan ya mungkin lebih ke data-data pribadi sih ya, data pribadi. Nah, cuma nanti balik lagi ke si penyedia cloud-nya. Kita percaya nggak dengan penyedia cloud yang ini gitu. Seperti itu. Jadi sebetulnya lebih relatif sih ya, lebih relatif apa yang mau kita simpan karena hubungannya juga dengan security dari si penyedia layanan. Seperti itu. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Oke, saya ini udah jam berapa ya? Sekarang udah jam 9, udah lewat ya waktu kita. Saya nanti akan siapkan tugas ya di Google Classroom, nanti silahkan akses. Saya akan umumkan si itunya apa tugasnya. Ya beberapa nanti ada soal lah biasa nanti saya silakan nanti diakses ininya, dan sekarang juga kan sudah habis ya waktunya, jadi kita tutup saja nih perkuliahan kita. Nah, pesan saya sebetulnya
dalam mempelajari teknologi gitu ya, konsep teknologi itu sebetulnya yang perlu kita perhatikan itu adalah awareness ya, awareness-nya kita harus aware terhadap sesuatu yang terjadi di lingkungan di lingkungan informatika lah, informasi dan teknologi. Karena memang kita sedang berada di sini gitu. Nah, otomatis ya apapun yang terjadi ya kita kalau bisa tahu gitu, oh ini ada teknologi ini, oh ini ada teknologi seperti ini. Nah, itu untuk menambah wawasan kita gitu, wawasan kita dalam nanti kita mengambil keputusan seperti apa gitu ya. Nah, bisa berhubungan sampai ke sana gitu, dan bisa juga berhubungan dengan pola pikir kita gitu. Ya, mungkin seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, saya screenshot dulu ya yang hadir di pagi hari ini. Oke. Oke, siap ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, siap ya, sebentar. Ya, untuk halaman 2-nya. Ya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terrecord semua ya. Baik, saya cukupkan saja perkuliahan siang pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan online ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita akan bahas tentang minggu depan itu sudah mulai kemana ya, ini bahasan tentang teknologinya sebetulnya sudah habis sih sebetulnya, tapi sekarang kita akan bahas ke yang internal kita yang di Indonesia, tentang strategi di Indonesia ya, strategi kebijakan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, nanti akan saya kasih tugas, silahkan nanti cek di Google Classroom-nya ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik ya, saya close ya.